Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak yang Allah rahmati, mari kita awali ngawas pagi hari ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas nasta'in. siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah telah memberikan nikmat kepada kita iman dan Islam, sehat dan bisa bersilaturahim pagi hari ini. Semoga setiap kita, keluarga kita, Allah jaga iman Islamnya, kemudian juga Allah berikan rezeki yang berlimpah dan juga nikmat kesehatan sehingga bisa beribadah. Dan Alhamdulillah pagi hari ini juga kita sudah masuk di tanggal 2 bulan Rajab ya, Ibu Bapak sekalian. Ah, ini yang oleh banyak ulama ataupun juga ahlu ibadah itu ya digunakan sebagai bulan persiapan karena artinya dalam waktu hitungan hari lagi 59 hari lagi insya Allah kita masuk di bulan Ramadan. Ramadan. Semoga Alhamdulillah. kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Allahumma barik Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban ya. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Maka di bulan ini juga mari kita sama-sama perbanyak ibadah, mari sama-sama kita memperbanyak ya riyadhah nih, berpuasa, ibadah dan serangkaian ibadah yang lainnya. Dalam rangka juga persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, teladan umat manusia, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua izin untuk baginda Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kita semua, dan Amin. kita dipertemukan bisa meminum telaga Al-Kautsar ya, telaga yang Kanjeng Nabi nanti yang akan memberikan gelasnya kepada umatnya. Dikenali umatnya Kanjeng Nabi dari bekas-bekas sujudnya, bekas-bekas sholatnya ya. Dan kita mengkaji sirah nabawiyah ini juga ingin mengenal Rasulullah, bagaimana Rasulullah cintanya kepada kita, maka kita pun cinta berbalas dengan cinta. Maka kita mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat sejarahnya, melalui uh, perjuangannya ya, juga bagaimana generasi terbaik umat ini meneladani Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sejarah, lewat cerita, lewat kisah bagaimana para sahabat juga menyertai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang Allah rahmati, dan kita uh, Allah berikan kesempatan pagi hari ini untuk silaturahim. Ini juga adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, Ibu Bapak yang Allah rahmati, kalau bicara tentang umat terbaik, yaitu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari generasi para sahabat. Ya. Kemudian setelah itu kepada generasi tabi'in. Ya. Kemudian tabi'ut tabi'in. Artinya yang paling dekat kepada Rasulullah itu adalah generasi
generasi terbaik. Ketika ditanya nih seorang, jadi kalau sejarawan itu menulis eh, khalifah-khalifah besar umat Islam, ya tentu yang utama adalah khalifah Khulafaur Rasyidin gitu ya. Kemudian berlanjut kepada generasi tabi'in gitu ya. Khulafaur Rasyidin itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya. Nah, jauh setelah itu ya masuk ke generasi setelah masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, kemudian berlanjut kepada dinasti Umayyah itu kan ya kalau dalam sejarah Islam. Dalam dinasti Umayyah itu dari mulai Muawiyah bin Abu Sufyan sampai kemudian nanti eh, beberapa eh, pemimpin Islam selanjutnya di dalam dinasti Bani Umayyah itu ada cicitnya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang oleh para sejarawan disebut bahkan disebut karena begitu adilnya memimpin, begitu hebatnya memimpin, sampai disebut sebagai khalifah kelima umat Islam, gitu kan ya. Eh, Khalifah setelah khalifah keempat, yang empat khalifah itu ya. Begitu hebatnya karena memimpinnya sebentar, cuma 2 tahun 6 bulan, tapi keadilannya luar biasa itu ya. Keadilannya, kedermawanannya, terus juga perhatiannya terhadap umat sampai eh, ada riwayat menyebutkan serigala dan kambing pun berdamai gitu kan ya karena keadilan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini eh, disandingkan ya sebagai bagaimana lebih baik mana Umar bin Abdul Aziz ya dengan Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Muawiyah itu adalah khalifah setelah Hasan bin Ali ya kemudian berganti kepada Muawiyah itu ya. Khalifah pertama dari Bani Umayyah. Dengan rendah hati Umar bin Abdul Aziz yang begitu hebat kepemimpinannya karena beliau itu generasi bukan tabiin juga setelahnya gitu kan ya. eh Pada kata Nabi bahwa generasi terbaik itu adalah para sahabat, kemudian orang-orang yang berjumpa dengan sahabat yaitu tabiin, kemudian orang-orang yang berjumpa dengan tabiin yaitu tabiut tabiin. Semakin dekat generasi yang dengan Nabi, semakin tinggi kualitasnya. Nah, Umar bin Abdul Aziz kan begitu hebatnya sampai dibilang orang-orang berusaha untuk menyandingkan ya. Bagus mana nih Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena Umar bin Abdul Aziz sebagai orang yang bijak, kemudian juga tawadu gitu ya. Karena di balik perbandingan itu juga sebenarnya kan ada nilai yang ingin diambil perihal bagaimana peran eh, generasi ini ya, generasi terbaik ini gitu ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz bilang begini, ya saya ini gitu ya, aku dibandingkan dengan Muawiyah apa yang aku lakukan sejauh ini ya memimpin umat eh, kekhalifahan ini gitu ya dibandingkan dengan debu yang nempel di kakinya Muawiyah itu nggak ada apa-apanya. Debu yang nempel di kakinya Muawiyah yang sedang berjihad bersama Rasulullah ya. Ini betapa takjimnya ya. Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin yang hebat itu ya. eh, Dibandingkan dengan level sahabat karena Muawiyah itu adalah level sahabat pernah berjihad pernah berjuang bersama Rasulullah pernah ber- bersama di medan juang bersama Rasulullah ya jadi sesuatu yang bukan untuk dibandingkan gitu ya kata Umar bin Abdul Aziz itu kan nah ini begitu takjimnya itu kan ya ya seorang pemimpin hebat sekelas Umar bin Abdul Aziz menghormati ya karena beliau menghormati juga para sahabat ya. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ketika memandang Rasulullah ya, kecintaan kepada Rasulullah juga mencintai para sahabat Nabi. Tidak memilah-milah itu kan ya. Tidak memilah-milah karena orang Syiah itu memuliakan Sayyidina Ali tapi merendahkan eh, Abu Bakar, merendahkan Umar bin Khattab gitu ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghormati ya mencintai para sahabat dan ini ya
orang Islam Indonesia juga hebat ya, luar biasa ketika Islam masuk ke Indonesia itu kan yang ikut serta ya juga orang-orang Syiah juga ikut menyebarkan di Indonesia. Nah, saya sempat ikut kajian dari Ustadz Salim ya, beliau mengisahkan salah satu seleksi ya, seleksi untuk supaya orang-orang Syiah tidak menyusup ke dalam tubuh umat itu ya. Ketika bulan Ramadan gitu ya, orang NU, orang-orang ini ya di pesantren-pesantren itu kan ya, membuat eh, apa namanya eh, kalimat ya ataupun juga ungkapan ketika salat tarawih itu ya, yang menyebut menghormati khalifah dari mulai Khalifah Abu Bakar sebagai juga pembeda atau pembatas antar rokaat itu kan ya, sudah masuk ke rokaat berapa nih ya, menghormati memuliakan Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu ya. Nah, orang-orang Syiah karena tidak menghormati Abu Bakar dan eh, khalifah sebelum Sayyidina Ali gitu ya, mereka menjadi apa namanya, tereliminasi ya, sehingga tidak tidak ketahuan mana yang Syiah dan mana yang bukan gitu ya. Nah, ini eh, begitu juga bagaimana para ulama kita juga menjaga eh, akidah umat ini. Baik, Ibu Bapak yang Allah rahmati, kita melanjutkan tentang keteladanan yang diberikan oleh para sahabat, ya, oleh Kanjeng Nabi tentunya, kemudian menular kepada para sahabat tentang praktek bagaimana menjalankan manajemen yang efektif ya, menjadi pribadi yang efektif ya. Kalau dalam teori modern dibilang the the seven habit of highly effective people itu kan ya. Nah, ini ternyata jauh sebelum teori itu ada, ini sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi ya, dan diikuti oleh juga para sahabat. Karena lalu kita sempat bahas tentang bagaimana praktek yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya, sebagai eh, bagian dari Khulafaur Rasyidin, sebagai sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita belajar dari sosok Utsman bin Affan, juga dari sosok Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan adalah sahabat yang dikenal sangat dermawan. Beliau juga punya sifat pemalu, ya. Hatinya tuh lembut, tapi juga sebagai orang yang visioner, sangat teratur dalam manajemen prioritas. Ini adalah co- contoh dari sosok ideal untuk memberikan gambaran tentang habit yang namanya be proaktif ya, begin with the end in mind gitu ya. Uh, put first thing first ya, ini bisa sangat relevan. Yang pertama, be proaktifnya ya, bertindak aktif, tidak menunggu, tidak mengeluh, tidak menyalahkan keadaan, fokus pada apa yang bisa kita kontrol, fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Ini mungkin juga relevan buat kita ya, banyak hal yang tidak berkenan di lingkungan kita, di sekitar kita ya. Uh, Misalkan sekarang nih di Tangsel gitu ya, yang lagi heboh tentang sampah ya, bau menyengat, nggak keangkut sama eh, pengelola sampah itu ya. Bahkan sampai truk-truknya pun belum bisa dibongkar itu kan ya. Ya, ini tentu kalau mengeluh ya mengeluh bau dan sebagainya, itu kejadian. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol, kita lakukan dari diri kita ya. Kalau misalkan bisa digalakan ya, memperbanyak biopori misalkan, atau manajemen bank sampah saat ini yang bisa kita lakukan di komplek kita ya. Ini contoh dari bentuk proaktif gitu kan ya. Eh, Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa dalam kontrol kita. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini bagaimana nih? Mungkin tindakan aktif, proaktif beliau ya, bertindak aktif yang tidak menunggu, tidak mengeluh, tidak menyalahkan keadaan. Nah, orang kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah itu sangat eh, terbatas sekali
terutama dari kebutuhan fisik, kebutuhan yang dasar. Air salah satunya. Air menjadi sangat berharga, apalagi tinggal di gurun pasir. Dan saat itu ini jadi komoditas yang dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu memang ambil ini ya, unsur-unsur vital dalam bermasyarakat, ya. Dia menguasai air, dia menguasai perbankan, gitu ya, keuangan pasar, itu ya. Nah, Sayyidina Utsman melihat ini adalah amal yang sangat cerdas, gitu ya. Ini adalah potensi amal yang besar pahalanya, gitu ya. Maka beliau bertindak dengan eh, proaktif, ya, dengan membeli sumur raumah, ya, untuk umat Islam, gitu ya. Sumur yang ketika itu menjadi hal yang vital, gitu ya, karena menyediakan pasokan air bersih, air minum di situ, ya. Ketika penduduk Madinah kesulitan mendapatkan air bersih. Ini adalah bentuk proaktif, ya. Dan ini adalah bentuk wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Ketika nggak ada dorongan paksaan dari siapapun, nggak ada yang nyuruh beliau, nggak ada yang membuat apa, di, nggak ada tekanan sosial yang harus dilakukan. Tapi Utsman berinisiatif sendiri untuk membeli sumur Rauman dengan harga tinggi, ya, meskipun dapat separuhnya ketika itu dengan orang Yahudi, tapi juga kemampuan negosiasinya luar biasa memang Sayyidina Utsman ini, ya. Sampai kemudian 50% yang lainnya kemudian biar bisa beli dengan harga yang lebih murah, ya. Dan ini beliau wakafkan untuk semua orang agar bisa mengambil air gratis. Ya, ini memang bentuk wakafnya Sayyidina Umar yang berkelanjutan, ya. Dan kalau kita lihat di sini juga, ya, sampai sekarang, ya, wakafnya Sayyidina Utsman itu masih terpelihara ternyata di pemerintahan Arab Saudi, itu, ya. Saya alhamdulillah tahun lalu ketika umroh sempat berkesempatan bermalam nginep di Hotel Wakaf Utsman di Madinah, gitu ya. Hotel yang dikelola dari hartanya Utsman bin Affan. Nah, ini contoh, ya, ketika melihat masalah, Sayyidina Utsman itu cari solusi, ya, dan melakukan action untuk mencari solusi. Masalah mendasar ketika itu adalah ketika hijrah, ketika awal masuk ke Madinah, dia kesulitan sekali untuk pangan, kesulitan sekali untuk air bersih. Beliau menyediakan sumur, ya, sumur yang itu sangat membantu untuk kebutuhan umat Islam, ya. Dan di saat, ya, terjadi suatu masa, ya, di Madinah itu eh, paceklik, ya, sering kesulitan pangan. Jadi orang-orang Madinah, kebayang, ya, orang-orang Muslim ketika hijrah ke Madinah itu sangat terbatas, ya. Mereka tinggal, orang-orang Muhajirin itu, ya, eh, dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, itu, ya. Tinggal di rumah mereka, di rumah orang Ansor, masing-masing satu dapat satu bagian, satu orang, itu kan, ya, untuk meringankan beban kaum Muhajirin. Sampai dibilang bahwa mereka itu terbatas makanannya. Kata sahabat tuh, kami tuh baru benar-benar merasakan kenyang itu setelah perang Khaybar, setelah menaklukkan orang Yahudi di benteng Khaybar. Kaya raya itu, daerah subur di Khaybar itu. Dan kami baru merasakan yang tahu namanya kenyang itu setelah penaklukan Khaybar. Ini gambaran berarti Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Selama 7 tahun di Madinah itu terbatas, gitu kan, ya, kehidupannya. Pernah ketika Madinah mengalami kekurangan bahan pokok, eh lagi orang-orang lagi di masjid, datang tuh kafilah yang banyak besar kali. Itu ternyata adalah kafilah dagang Utsman yang datang membawa makanan. Padahal para cukong, para ini, ya, apa namanya kalau sekarang sebelum panen, tapi mereka udah beli dulu ba- bahan-bahan yang mau dipanen itu, ya, kemudian dijual ke pasar dengan harga tinggi, gitu, ya. Tengkulak, gitu, ya. Dulu dulu juga ada tuh para tengkulak
biasanya datang di luar kota Madinah, di batas-batas kota. Nanti kalau ada para pedagang yang mau masuk Madinah, dia ambil tuh barang-barangnya, dia beli, gitu ya. Kemudian dijual di dalam kota dengan harga tinggi, dia dapat margin besar. Nah ini barang dagangan Sayyidina Utsman juga pernah mau diborong tuh oleh para tengkulak itu. Ya, para pedagang lain yang ingin membeli dengan harga yang eh, tinggi, ya, untuk dapat untung besar nanti dijual di dalam kota, ya. Namun Sayyidina Utsman berkata dengan tegas, saya jual ini untuk Allah. Silahkan warga ambil tanpa bayar. Ya. Ini adalah inisiatif pribadi, ya. Nggak diminta oleh negara, ya, ataupun dituntut untuk eh, memberikannya. Enggak. Ini adalah bentuk dari bagaimana beliau proaktif, ya, berbuat kebaikan besar tanpa menunggu instruksi. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ini dalam hal ekonomi karena kedermawanannya. Dalam hal dakwah juga beliau termasuk yang proaktif, ya, langsung memperluas jaringan. Ketika Sayyidina Utsman dikenal sebagai sahabat, ya, yang mengajak orang masuk Islam dengan tenang, bahkan sejak masa awal dakwah, ia nggak menunggu momen untuk eh, ngajak Islam, ngajak kepada dalam Islam. Ia mengajak teman akrabnya mendekati keluarga, menggunakan lisannya yang lembut untuk berdakwah. Karena Sayyidina Utsman ini lahir datang dari keluarga yang terhormat, terpandang, ya. Bani Umayyah, ini beliau dari bagian dari Bani Umayyah. Nih, beliau proaktif melanjutkan misi Nabi tanpa menunggu keadaan ideal. Beliau ajak keluarganya untuk masuk Islam, ajak para sahabatnya. Kemudian dalam habit yang kedua, ya, bagaimana beliau begin with the end in mind, ya. Mulai setiap langkah dengan tujuan akhir, mau apa itu, ya, mau untuk dapat apa. Beliau yang monumental diantaranya adalah beliau melihat bahwa umat Islam ini akan berkembang, gitu ya, akan bertumbuh, akan bertambah banyak, ya. Dan beliau melihat itu, gitu ya. Maka salah satu yang eh, fasilitas vital yang harus dilakukan adalah tentang masjid. Masjid Nabawi, ya, awalnya kan ah, mungkin kalau sekarang itu Masjid Nabawi, ya, sekisaran Raudhah dan payung besar yang di sekitar Raudhah, gitu, ya. Belum ada extension seperti saat ini. Dan Sayyidina Utsman melihat bahwa umat ini akan berkembang. Maka beliau yang salah satu yang beliau lakukan adalah memperluas Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat bagi generasi masa depan. Saat kaum muslim bertambah banyak dan masjid menjadi sempit, maka Sayyidina Utsman membiayai perluasan masjid dengan hartanya pribadi. Ia nggak sekedar memikirkan kebutuhan hari itu, tapi visi jangka panjang. Dia memikirkan generasi setelah kita akan butuh tempat ibadah yang luas. Maka beliau infakkan hartanya untuk membangun masjid, ya. Beliau berpikir untuk masa depan, bukan sekedar hari ini, ya, bukan sekedar hari ini, tapi melihat hal yang lebih besar untuk kedepannya. Ya, ini perjuangan manusia mulia, ya, seperti Sayyidina Utsman bin Affan itu kan, ya. Meskipun pada akhir kehidupannya beliau, ya, dikepung oleh para pemberontak, ya. Kemudian di akhir hayatnya beliau berpuasa, nggak mendapatkan air minum, padahal sumur Rauman beliau infakkan, beliau wakafkan, ya. Perluasan masjid beliau lakukan, ya. Tapi beliau itu lakukan semua untuk mengharap ridho Allah. Dan bahkan beliau dimakamkan itu jauh sekali di dalam perkebunan kurma di pelosok, ya. Makanya sekarang kalau dari Masjid Nabawi, makamnya Sayyidina Utsman di pemakaman Baki itu termasuk yang jauh di tengah itu, ya, agak jauh bahkan, gitu, ya. Tapi kalau dari jalan raya itu paling mudah terlihat itu, ya, makamnya Sayyidina Utsman bin Affan, gitu. Ya, itu karena dulu di dibuat jauh gitu, ya, dari tempat, bahkan eh, pemakamannya pun juga di dirahasiakan prosesinya, gitu, ya, karena
ada para pemberontak yang menyakiti Sayyidina Utsman. Nah, beliau begin with the end in mind, ya, memikirkan bahwa generasi setelah kita akan butuh tempat ibadah yang luas. Beliau infakkan untuk memperluas Masjid Nabawi. Bahkan saat menjadi khalifah, ya, beliau memikirkan tentang stabilitas yang panjang. Sayyidina Utsman menetapkan kebijakan pemerintahan yang fokus pada bagaimana penyebaran Al-Quran, ya. Bagaimana orang itu bisa mengakses belajar Al-Quran, ya. Ini juga monumental apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini memang adalah kelanjutan dari program yang sudah dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat banyak penghafal Al-Quran gugur dalam medan perang. Al-Quran belum dibukukan, ya, maka dibuat mushaf, ya, dan dirampungkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau melihat ada dialek yang berbeda-beda dalam membaca Al-Quran. Beliau kemudian standarisasi, ya, standarisasi tulisan, standarisasi bacaan Al-Quran. Ini untuk menjaga tentang kesatuan umat, ya. Beliau juga rapi dalam membangun administrasi kenegaraan, ya, memperluas wilayah secara damai, termasuk juga beliau membayangkan tentang akhir dari kepemimpinannya. Bagaimana agar umat Islam ini tetap bersatu dan tenang setelah beliau. Ya, fokus pada hasil akhir jangka panjang tentang persatuan umat, gitu, ya. Nah, beliau dikenal dengan sifatnya yang pemalu, ya, yang menjaga dirinya dari keputusan yang terburu-buru, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang beliau, malaikat pun malu kepada Utsman, ya. Sifat malu dan kehati-hatian ini yang membuat Sayyidina Utsman selalu tentang memikirkan akibat jangka panjang, mempertimbangkan dampak akhir dari setiap keputusan. Bikin with the end in mind, ya. Berpikir sebelum bertindak dan memikirkan konsekuensinya. Tentang kelembutannya Sayyidina Utsman bin Affan ini, ya, pada suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan ini kan salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika beliau itu ziarah ke makam, ya, beliau itu menangis, ya, dan takut, ya, dengan azab kubur, ya. Sampai ada sahabat yang bilang, kenapa menangis, ya? Bukankah engkau eh, sudah dijamin melalui lisannya Rasulullah eh, jaminan surga? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, ya, eh, iya, tapi siapa yang akan menjamin bahwa kita ini akan selamat dari siksa kubur? Bahwa ini juga tentang keimanan, bahwa ada siksa kubur, ya. Ada hal-hal harus yang diperhatikan, ya. Sayyidina Utsman itu sangat eh, telaten memperhatikan tentang menjaga aurat, itu kan, ya, termasuk juga menjaga diri dari najis, ya. Misalkan buang air hajat, buang air kecil dari kencing, ya. Eh, apakah ada yang terciprat ke pakaian dan sebagainya. Beliau sangat memperhatikan itu, ya. Karena eh, kata beliau, siapa yang menjamin kita juga selamat dari siksa kubur? Ini kelembutannya Sayyidina Utsman bin Affan. Ini tentang habit yang kedua, ya, tentang berpikir untuk masa yang jangka panjang, kemaslahatan yang lebih panjang, ya. Untuk membayangkan tentang akhirnya seperti apa. Umat Islam ini akan banyak, kata Sayyidina Utsman bin Affan, karena wilayah perluasannya semakin luas, itu kan, ya. Setelah beliau melanjutkan estafet dari pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ya, yang berhasil menaklukkan Palestina, itu, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu berhasil menaklukkan Persia. Sayyidina Umar berhasil menaklukkan Syam, ya. Palestina jatuh ke pangkuan kaum muslimin. Dan ini membuat Sayyidina Utsman melihat ini adalah bayangan tentang besarnya umat Islam. Mereka akan berziarah ke makam Nabi. Mereka akan datang ke tanah suci. Maka butuh tempat ibadah, butuh masjid yang luas. Sampai sekarang juga pemerintahan Arab Saudi mempersiapkan itu untuk 3 juta 3 juta sampai 5 juta umat untuk
ibadah haji nanti ya di tahun 2030 itu visinya Saudi itu ya. Nah, ini contoh dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan gitu ya. Juga tentang put first thing first, habit yang ketiga, ya. Dahulukan yang paling penting, bukan hanya paling mendesak ya, tapi mana yang paling penting. Nah, tadi disebutkan tentang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini adalah kita mengenal ada mushaf Utsmani. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam mulai tersebar luas ya, dan ada perbedaan dialek dan perbedaan cara membaca Al-Quran di berbagai wilayah. Nah, Sayyidina Utsman melihat ini sebagai sesuatu yang harus diprioritaskan, ya, karena ini adalah fundamental, gitu ya, hal yang um, penting, ya, yang harus dijaga. Walaupun banyak urusan pemerintahan kala itu, gitu ya, beliau memilih fokus pada standarisasi mushaf Al-Quran, ya, sampai kita kenal saat ini mushaf Utsmani, agar umat Islam tidak berselisih ya, tidak berpecah ya. Ini adalah keputusan strategik, ini adalah keputusan prioritas tertinggi karena menyangkut akidah, karena menyangkut ibadah dan juga menyangkut tentang persatuan umat. Ini yang beliau dahulukan. Put first thing first. Menjaga wahyu Allah lebih penting daripada semua urusan administratif lainnya. Ini yang beliau prioritaskan. Prioritas menjaga persatuan umat di atas kepentingan politik juga beliau lakukan. Ketika ada perbedaan pendapat dan tekanan politik, Sayyidina Utsman tetap memilih menahan diri, bersabar, mengutamakan perdamaian, menjaga umat dari kekacauan. Beliau nggak ingin ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Beliau tidak memilih tindakan yang cepat tetapi beresiko besar, dan beliau memprioritaskan agar stabilitas politik bisa dicapai. Ya. Dan dalam hal ini ya kepentingan besar umat beliau dahulukan. Beliau tadi lebih penting penting mementingkan kemaslahatan stabilitas dibandingkan dengan ego. Bahkan beliau harus difitnah dengan keji oleh para pemberontak. Dan dalam hal ibadah pun demikian. Beliau mendahulukan hal yang wajib dan prioritas ya untuk didahulukan gitu kan. Sayyidina Utsman dikenal sebagai orang yang banyak membaca Al-Quran ya, bahkan ini juga menyambut ini juga bagian dari memanaskan mesin ketakwaan untuk bulan Ramadan ya, mulai membaca da, dawamkan untuk baca Al-Quran gitu ya, supaya masuk ke Ramadan kita sudah punya engine yang sudah hangat, sudah panas gitu kan ya. Nah, Sayyidina Utsman ini adalah orang yang eh, getol banget dengan bacaan Al-Qur'annya dan banyak sholat malam ya, sangat dermawan kepada keluarga dan orang lain. Dan ia konsisten menjadikan Al-Qur'an ya, eh, bahkan sampai akhir hayat beliau ya, beliau pun terluka gitu ya, sedang berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Nah, ini kita banyak tentu eh, teladan yang bisa kita ambil dari Khalifah Utsman bin Affan. Tapi kita fokus pada tiga hal ya, yang bagian dari kajian kita tentang The Seven Habit ya. Tiga habit pertama ya untuk membangun kemandirian pribadi itu ya. Be proaktif ya. Contoh yang kita bisa ambil dari Sayyidina Utsman bin Affan adalah beliau tadi membeli sumur rumah ya, memberikan makanan gratis atau memberikan pangan yang cukup ketika masyarakat sedang kekurangan, sedang dalam bencana atau kekurangan gitu ya. Dan berdakwah secara aktif ya, berbuat tanpa menunggu perintah. Kemudian begin with the end in mind, memulai dari akhir tujuannya mau apa. Melihat gambaran tentang perluasan umat Islam ya, beliau memperluas masjid ya. Ini adalah visi untuk pembangunan uh, yang menyiapkan nanti umat yang besar butuh ibadah yang lebih, tempat ibadah yang luas. Visi untuk stabilitas umat dan bangsanya.
juga untuk membuat mushaf standar. Maka jasa ataupun juga wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan adalah kita saat ini bisa membaca Al-Quran di mushaf-mushaf gitu ya. Ini adalah uh, jasa besar Sayyidina Utsman dan tim yang menyusun ataupun juga yang menginisiasi ini. Dan put first thing first ya, standarisasi Al-Quran di masa Sayyidina Utsman bin Affan, dan beliau memberikan contoh juga untuk mendahulukan ibadah prioritas ya. Prioritas ya, waktu-waktu yang beliau gunakan ya, uh, ketika berdermawan ya ataupun juga berinfak ya, beliau juga diprioritaskan ya, untuk keluarganya, untuk kemudian kemaslahatan umat. Dan ini adalah contoh real life ya, dari generasi terbaik umat ini ya, yang memberikan contoh ya untuk bisa memenangkan kemandirian pribadi itu ya, dengan proaktif, dengan punya visi dan membuat prioritas dalam bertindak. Ini contoh dari sahabat Kanjeng Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Semoga ini juga memberikan inspirasi buat kita semua gitu ya. Tentu kita punya banyak persoalan yang kita hadapi itu kan ya. Tapi fokus mungkin apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita lakukan dalam konteks kita gitu ya. Setiap kita mungkin juga ada yang eh, punya peran-perannya ya, peran dalam keluarga, di kantor ya, di masyarakat. Maka contoh dari implementasi Seven Habit ini adalah apa yang dalam kontrol kita ya, apa yang menjadi eh, wilayah eh, kontrol kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol gitu ya. Di luar itu ya, fokus kita adalah fokus pada uh, circle of concern ataupun juga wilayah yang bisa bisa kita lakukan. Ya. Kemudian uh, berpikir uh, start kita memulai dari akhir tujuan kita, gitu ya. Kita mau capai apa? Ya. Yang ketiga adalah dahulukan yang penting. Mungkin itu yang poin yang bisa kita ambil ya dari kajian pagi hari ini. Demikian Ibu Bapak yang Allah hormati yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Silakan kalau ada yang mau menambahkan tausiah dan menambah kajian pagi hari ini, dipersilahkan.